Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah dan kasus yang terjadi di daerah Bandung, Jawa Barat. Di mana ini merupakan kasus kekerasan di dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban kehilangan nyawanya. Bagaimana kisah dan permasalahan di dalam rumah tangga mereka hingga pembunuhan ini pun harus terjadi? Yuk kita simak videonya. Guys, tanggal 22 April 2023, umat Islam merayakan hari besar yakni Idul Fitri, di mana momen itu seluruh umat Islam saling meminta maaf dan memaafkan dari segala kesalahan yang pernah terjadi baik sengaja ataupun tidak sengaja. Tujuannya untuk menjalin dan mempererat tali silaturahmi yang mungkin sempat merenggang. Sebelum momen lebaran itu, di saat puasa terakhir, suara takbir pun menggema di seluruh penjuru tanah air hingga memasuki sholat id tiba. Namun berbeda dengan Jalan Kebon Jayanti, Kecamatan Kiara Condong, Bandung, Jawa Barat, di mana warga digemparkan dengan kejadian berdarah menimpa seorang wanita muda. Sebelum ke kronologinya, gua ingin mengajak kalian untuk berkenalan dengan seorang wanita muda bernama Rani Andini berusia 23 tahun. Sepintas, Rani ini terlihat sosok wanita tomboy di mana dia pun tergabung di dalam komunitas penggemar motor RX King. Rani pun sangat aktif mengikuti setiap kegiatan di dalam komunitas tersebut. Aktivitasnya sering diposting di dalam sosial media miliknya, di mana dirinya pun sering berkumpul dengan anggota komunitas. Ternyata sosok Rani ini bisa dikatakan cukup terkenal. Selain menjadi anggota motor, dia pun aktif membuat konten TikTok. Dengan nama akun Dedera ini memiliki follower TikTok lebih dari 30.000 orang. Di balik konten itu semua, ternyata Rani berstatus menikah atau istri orang. Tahun 2017 yang lalu, Rani dinikahi seorang pria bernama Salman Fadila berusia 27 tahun. Pada awalnya, pernikahan itu pun sangat indah dilalui oleh kedua pasangan tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, mulailah timbul perselisihan di antara keduanya yang membuat seringnya terjadi keributan di dalam rumah tangga mereka. Semakin hari, yang awalnya hubungan mereka harmonis, kini mulai menjadi hambar. Permasalahan kecil pun terkadang memicu terjadinya perdebatan di antara mereka. Tidak adanya titik temu dari permasalahan rumah tangga itu, akhirnya mereka pun memutuskan untuk pisah ranjang, tepatnya tahun 2019. Sejak itulah mulailah mereka menjalani hidup masing-masing. Ternyata di balik itu, sang suami Salman sepertinya masih menyimpan perasaan dan berharap rumah tangganya bisa kembali normal. Namun berbeda dengan Rani, sepertinya Rani lebih memilih untuk berpisah dan mengakhiri rumah tangganya dengan Salman. Kerenggangan rumah tangga itu berlangsung selama 3 tahun lamanya hingga memasuki tahun 2023. Di saat puasa terakhir, tepatnya malam takbiran, tiba-tiba ponsel Rani pun berdering terus-menerus. Ternyata panggilan itu dari Salman. Entah apa tujuannya, di mana Salman meminta Rani untuk datang ke rumah kontrakannya yang berlokasi di Kiara Condong, daerah Bandung. Rani pun sempat menolak permintaan itu, tetapi Salman terus meminta Rani untuk datang dan tidak berhenti menelpon Rani. Lantaran terus didesak, Rani pun menjadi bingung. Akhirnya dia pun berbicara dengan sang ibu dan menceritakan mengenai permintaan dari suaminya tersebut. Ibunya yang tidak ada pikiran negatif pada saat itu mengizinkan Rani untuk pergi menemui Salman yang kebetulan saja rumah mereka hanya berbeda RW saja. Ketika memasuki tanggal 22 April 2023 jam 4 subuh, ada tetangga dengan langkah tergesa-gesa datang ke rumah Rani, lalu mengetuk-ngetuk pintu rumah dan bertemu dengan orang tua Rani. Tetangga itu memberikan kabar jika di dalam rumah kontrakan yang dihuni oleh Salman terdengar suara keributan antara Rani dan Salman. Ayah Rani yang masih berpikiran positif sempat memberikan komentar tentang kabar itu. Ah, biarin saja, mungkin cecok biasa. Ayahnya menduga
bukan hal yang aneh jika keduanya terlibat keributan. Namun tetangga itu meminta untuk mengecek langsung ke sana, lantaran tetangga tersebut sangat yakin jika itu keributan yang sangat besar. Akhirnya, orang tua Rani pun memutuskan untuk ikut bersama dengan tetangga melakukan pengecekan di rumah kontrakan tersebut. Saat tiba di lokasi, sontak pecah tangisan mereka saat mendapati tubuh Rani berada di kamar dengan kondisi bermandikan darah dan sudah meninggal dunia. Namun di dalam rumah itu, Salman tidak berada di sana, yang diduga setelah membunuh Rani, Salman pun melarikan diri. Tubuh korban pun segera dibawa ke rumah sakit guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan forensik pun mendapati adanya 4 luka pada tubuh korban. Luka pertama bagian kepala korban adanya bekas pukulan benda tumpul, 2 tikaman pada lengan kiri korban, 1 tikaman mematikan bagian dada hingga menembus ketiak kiri mengenai jantung korban. Ibu korban mengatakan jika pernikahan mereka sudah di ujung tanduk, di mana sedang proses perceraian. Melihat alur kejadian, sudah pasti pelaku pembunuhan adalah suami korban. Polisi segera melakukan pengejaran. Berdasarkan informasi, jika keluarga Salman berada di daerah Garut, polisi segera bergerak menuju Garut. Namun saat tiba di lokasi, polisi tidak berhasil menemukan keberadaan dari Salman. Dengan menghilangnya pelaku kejahatan ini pun, Salman menjadi buronan dan polisi terus memburu keberadaannya. Seminggu lamanya setelah polisi melakukan pengejaran dan penyelidikan, polisi berhasil mengetahui jika keberadaannya terlacak berada di daerah Subang. Usaha pengejaran pihak kepolisian akhirnya berbuah hasil dan Salman pun berhasil ditangkap oleh polisi tanpa perlawanan. Segera dibawa ke kantor polisi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ternyata sebelum kejadian ini, Salman pernah dipenjara dikarenakan melakukan tindakan KDRT kepada korban. Dari interogasi polisi, Salman pun mengakui perbuatannya jika dialah pelaku pembunuhan kepada Rani, istrinya sendiri. Salman mengaku terbakar api cemburu dengan sikap dari sang istri. Semua berawal saat keduanya berada di rumah kontrakan tanggal 22 April 2023 jam 1 malam. Korban meminta pelaku suaminya untuk mengantarkannya ke sekitaran SD Sukapura, di mana lokasi itu hanya berjarak 300 meter dari rumah kontrakan. Tujuannya, Rani ingin bertemu dengan teman-teman lama, yakni 2 orang pria. Salman pun akhirnya menuruti keinginan dari Rani dan mengantarkan ke lokasi tersebut. Setibanya di lokasi, korban Rani mengatakan jika pertemuan itu hanya sebentar saja, lalu menyuruh Salman pulang ke rumah, dan Salman pun akhirnya kembali pulang ke rumah. Berselang 1 jam berikutnya, korban Rani tidak kunjung pulang. Salman pun terus-menerus menelpon ponselnya. Namun Rani tidak merespon telepon tersebut, dan telepon Rani pun sempat tidak aktif. Mulai dari sanalah semakin menjadi emosi dari Salman. Salman melampiaskan amarahnya dengan membuang jaket milik korban ke dalam sungai, lalu memfoto dan mengirimkan ke ponsel korban. Sesaat kemudian ponsel korban pun aktif kembali dan korban melihat jika jaketnya dibuang oleh pelaku suaminya. Sontak saja korban pun menjadi marah dan langsung bergegas kembali ke rumah. Setibanya di rumah jam 4 subuh, korban pun langsung marah-marah kepada pelaku. Akhirnya terjadilah keributan besar di dalam rumah tersebut. Keributan itu pun semakin memanas. Pelaku yang sudah gelap mata mengambil botol sirup dan melayangkan ke kepala korban. Setelah itu pun dia mengambil samurai berukuran 50 cm. Dua kali tikaman menghujani tangan kiri korban, dan tikaman ketiga mengenai dada tembus ketiak kiri, lalu mengenai jantung. Korban pun kehilangan nyawa di tangan sang suami. Meskipun mereka sudah pisah ranjang dan proses cerai, namun mereka belum resmi bercerai. Terlihatlah 2 buku nikah yang diperlihatkan sebagai barang bukti. Kasus ini pun sedang berjalan di ranah pihak kepolisian. Guys, sepengetahuan gue pribadi, jika sudah pisah ranjang hampir 3 tahun, sudah KDRT,
apalagi tidak memberikan nafkah. Status dari sisi agama sudah bercerai. Tetapi kalau sisi hukum negara memang harus melalui proses sidang pengadilan terlebih dahulu. Dan secara pribadi, gua menilai pelaku sudah berencana untuk membunuh korban. Mungkin saja pelaku ada dendam atau sakit hati, pernah dipenjara lantaran melakukan KDRT. Sudah layaknya pembunuhan berencana tanpa tawar-menawar, vonisnya adalah mati. Semoga korban diampuni segala dosanya. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini. Dan jangan lupa ikuti terus video gua, oke?